2522342. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Saya di sini akan membawakan mata kuliah logika dan algoritma dengan materi awal pentingnya logika dan algoritma. Pada dasarnya, semua program komputer yang dibuat merupakan implementasi dari proses yang ada di kehidupan nyata ditransformasikan ke dalam bentuk kode program, sehingga dapat dijalankan di komputer untuk membantu user dalam menjalankan kegiatannya. Definisi logika. Mari kita berpikir dengan logis atau mari kita menggunakan logika. Mari kita menggunakan logika kita. Kiranya perkataan seperti ini kerap kali kita dengar di kehidupan sehari-hari. Secara umum, kalimat logika atau logis merujuk kepada cara seseorang dalam berpikir dengan cara yang wajar, serta memiliki alasan dan memiliki hubungan yang rasional, serta dapat dimengerti, walaupun belum tentu apa yang dilakukannya disetujui sebagai sesuatu yang benar atau salah. Definisi algoritma. Algoritma pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli matematika yang bernama Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa al-Khawarizmi yang berasal dari Persia, yang berasal dari kata algoritmi dan kini lebih dikenal dengan sebutan algoritma sebagai nama atas temuannya tersebut. Pada prinsipnya, algoritma dari sebuah proses ada 3 tahap. Seperti terdapat inputan yang dimasukkan ke dalam proses dan dari proses akan menghasilkan output atau keluaran. Sebagai contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita membuat mie instan, maka kita dapat menyusun urutan sebagai berikut. 1. Nyalakan kompor. 2. Masukkan air ke panci, rebus air sampai mendidih. 3. Masukkan mie instan, tunggu hingga matang. 4. Tuangkan mie ke dalam mangkuk. 5. Masukkan bumbu ke dalam mangkuk. 6. Mie instan siap dihidangkan. Sederhana, algoritma dapat digambarkan seperti yang saya bacakan. Algoritma memasak mie instan di mana proses-proses yang ada kita kerjakan secara berurutan, mulai dari inputan masukkan air dan masukkan mie instan ke dalam, dilanjutkan merebus sampai matangnya, kemudian memasukkan bumbu hingga menghasilkan output yang berupa mie instan siap untuk kriteria algoritma. Beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh suatu algoritma sehingga bisa dikatakan sebagai algoritma yang baik menurut Donald F. North adalah 1. Input suatu algoritma harus memiliki inputan baik 0 inputan atau lebih. Jadi suatu algoritma dapat dimiliki lebih dari satu inputan atau bahkan tidak memiliki inputan sama sekali. 2. Output harus dihasilkan oleh sebuah algoritma karena akan menjadi sia-sia apabila sebuah algoritma tidak menghasilkan keluaran sama sekali. 3. Finiteses. Sebuah proses yang pasti akan berhenti ketika hasil yang diterapkan sudah tercapai. 4. Definitemis algoritma yang dibuat tidak menimbulkan makna ganda sehingga setiap proses yang dijalankan tidak menimbulkan multitafsir kepada pelakunya agar hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan. 5. Efektif. Setiap proses dalam algoritma harus dibuat efektif. Mungkin karena setiap proses dalam algoritma memerlukan waktu untuk dieksekusi, sehingga kita harus memastikan tidak ada proses yang sia-sia dalam algoritma kita. Seperti contoh, kita tidak perlu menambahkan garam ke laut untuk mendapatkan rasa asin dari air laut. Struktur algoritma. Algoritma secara umum memiliki 3 struktur dasar, yaitu perulangan, percabangan, dan perurutan atau sekuensial. 1. Perulang atau looping. Pada kehidupan sehari banyak pekerjaan yang kita lakukan secara berulang-ulang seperti makan, minum, mencuci, dan lain sebagainya, di mana pekerjaan tersebut akan dilakukan sampai pada batas tertentu sehingga proses tersebut dihentikan. 2. Percabangan merupakan proses pemilihan proses selanjutnya pada keadaan tertentu. Hal ini terjadi karena pada suatu algoritma bisa terjadi keadaan yang tidak pada mestinya, sehingga kita diminta untuk menentukan proses apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Keadaan tersebut terjadi misalnya kita memiliki algoritma berangkat kuliah, kemudian terjadi kondisi cuaca yang maka kita akan diminta untuk memilih proses selanjutnya. 3. Terurut atau
sekuensial merupakan proses urutan algoritma sesuai dengan urutannya, di mana dalam algoritma ini memiliki kondisi yang ideal atau tidak terjadi kondisi perulangan atau percabangan, sehingga proses akan berjalan urut mulai dari proses ke-1 sampai dengan proses ke netral. Bagaimana menyusun algoritma yang baik? Ada dua hal yang penting kita membaut proklamasi. Yang pertama adalah algoritma, yang kedua adalah struktur data. Kedua hal ini menjadi penting karena tidak dapat menghasilkan program yang baik ketika kita hanya memiliki algoritma yang baik, namun dengan pemilihan struktur kata yang buruk. Demikian. Baiklah, kita akan lanjut ke bab 2 dengan judul algoritma dalam pemrograman. Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan kepada perangkat keras atau dapat melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Sebagai contoh, saat kita menyuruh seorang untuk membuat mie instan, saat itu kita melakukan pemrograman terhadap orang lain untuk melakukan serangkaian kegiatan sehingga mie instan itu siap untuk disajikan. Jenis bahasa pemrograman dapat dikelompokkan menjadi dua macam berdasarkan tingkatannya, yaitu bahasa tingkat tinggi dan bahasa tingkat rendah. Bahasa ini merupakan bahasa yang dirancang untuk langsung dapat dimengerti oleh mesin yang menganut kode biner 0 dan 1 tanpa harus melakukan bahasa penerjemah. Namun bahasa ini cenderung tidak manusiawi karena sulit dipahami oleh manusia. 2. Bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat tinggi ini merupakan bahasa yang lebih manusiawi dari bahasa tingkat rendah karena bahasa tingkat tinggi lebih dekat penggunaannya dengan bahasa sehari-hari. Namun bahasa ini memerlukan konriler untuk menerjemahkan ke dalam bahasa mesin atau dapat dieksekusi oleh komputer. Sebagai contoh, bahasa tingkat tinggi adalah Turbo Pascal, C++, PHP, dan Java. 3. Kode PHP biasanya diproses di peladen web oleh interface PHP yang diimplementasikan sebagai modul daemon atau sebagai Common Gateway Interface atau disingkat CGI yang dijalankan di server web. Hasil dari kode PHP ditafsirkan dan dieksekusi dalam berupa jenis data seperti HTML atau data gambar biner akan membentuk keseluruhan atau sebagian dari respon HTTP. Penulisan algoritma dalam pemrograman. Penulisan algoritma dalam pemrograman. Penggambaran algoritma secara umumnya dapat disajikan dalam dua cara, yaitu teks dan dengan gambar, sedangkan penyajian dengan gambar dapat disajikan dengan flowchart. Namun sebenarnya flowchart bukan merupakan cara satu-satunya dalam menggambarkan algoritma. Dengan gambar dapat menggunakan data flowchart. Pseudokode adalah suatu kode yang ditulis mirip dengan kode yang sebenarnya dan ditulis berdasarkan bahasa pemrograman tertentu sehingga lebih mudah dikomunikasikan dengan programmer karena lebih terperinci. Contoh kasus algoritma menghitung luas persegi. 1. Masukkan nilai panjang. 2. Masukkan nilai lebar. 3. Tentukan rumus. Menghitung luas adalah panjang kali lebar. 4. Dilakukan perhitungan. 5. Tampilkan hasil flowchart. Flowchart adalah penggambaran algoritma dengan menggunakan media gambar dan simbol untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan suatu permasalahan. Menggunakan media flowchart, kita dapat mengomunikasikan algoritma yang kita buat kepada seluruh tim pengembang, sehingga sistem yang dibangun dapat disesuaikan dengan yang diinginkan. Adapun contoh simbol-simbol yang digunakan menggambarkan yaitu 1. Input, output simbol, dan yang digunakan untuk menggambar piranti, masukkan piranti, keluaran seperti keyboard, mouse, scanner, sensor, maupun piranti keluar seperti monitor, printer, dan lain-lain. 2. Manual input. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan secara manual keyboard. 3. Proses ini seperti persegi panjang untuk menggambarkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. 4. Penyimpanan file simbol story. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan storage atau online structure berputih untuk menggambarkan input data yang berasal dari disk atau penyimpanan data ke disk. 5. Magnetic disk.
simbol input atau output yang menggunakan media magnetic disk. Flowchart program adalah penggambaran suatu algoritma untuk memecahkan suatu permasalahan. Beberapa contoh yang digunakan untuk menggambarkan algoritma dengan flowchart adalah terminal preparation input, output, decisioning OVD, proses connector office, dan konektor arrow. Kita lanjut ke bab 3, variabel dan data. 1. Variabel. Definisi variabel secara umum. Variabel dapat kita artikan sebagai kontainer yang memiliki nama seperti halnya sebuah kontainer dapat menyimpan barang. Pada variabel juga dapat digunakan untuk menyimpan. Dalam PHP, variabel diawali dengan tanda $, sedangkan manajemen dengan menggunakan operator sama dengan. Semuanya pernyataan diakhiri dengan titik koma. Sebagai contoh, dalam pemrograman kita dapat membuat sebuah variabel dengan nama buah dan mengisi variabel tersebut dengan apel. Dua jenis variabel dan implementasinya. 1. Variabel lokal adalah variabel yang didefinisikan di dalam sebuah fungsi dan juga hanya dapat digunakan di dalam fungsi tersebut. Pada PHP, penulisan variabel memiliki beberapa aturan. 1. Bersifat case sensitif, di mana penggunaan huruf besar dan kecil sangat berpengaruh terhadap pemanggilan variabel itu sendiri. 2. Nama variabel tidak boleh menggunakan angka, misal $. 1 buah 3 nama variabel boleh menggunakan underscore baik pada awal, tengah maupun akhir. Nama variabel boleh mengandung angka, misalnya $, sebuah satu jenis variabel dan implementasinya. 1 variabel lokal adalah variabel yang didefinisikan di dalam sebuah fungsi dan juga hanya dapat digunakan dalam fungsi tersebut. 2. Variabel global adalah variabel yang dideklarasikan di luar sebuah fungsi dan ketika ingin menggunakan di dalam fungsi, kita tinggal pendeklarasian di dalam fungsi yang kita buat. Dan jangan lupa tambahkan kata global di depan variabel tersebut. 3. Variabel statik. Variabel statik adalah variabel yang akan menyimpan nilai. Akhirnya, jika pada normalnya sebuah variabel dalam suatu fungsi akan dikembalikan nilainya, maka dengan menggunakan variabel tidak return atau tidak kembali ke nilai awal. Baiklah, hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata atau salah pengertian, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.